Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwadrani Susilo dengan NPM 2811102. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik yang berjudul pengolahan dan analisis data. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi besar, yaitu analisis data kuantitatif, yang kedua model-model uji statistik sebagai alat analisis data, yang ketiga ada kurva normal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi analisis data dan kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode komputasi dan statistik yang fokus pada analisis statistik, matematik, atau numerik dari kumpulan data. Oleh karena itu, untuk menggunakan metode ini pada penelitian Anda, pastikan data Anda dapat diukur atau dinumerikkan. Yang pertama yaitu penyajian dalam bentuk tabel. Jenis tabel untuk menyusun sekumpulan data yang telah diperoleh yang besar kecilnya belum tersusun secara teratur ke dalam bentuk yang teratur. Sebaiknya data itu disajikan dalam sebuah tabel. Tabel tersebut yang biasa digunakan ada 3 jenis, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ada penyajian dalam bentuk grafik atau tabel. Penyajian data menggunakan grafik atau diagram merupakan pengembangan dari penyajian data menggunakan tabel. Penyajian data menggunakan grafik haruslah mudah dimengerti oleh pembaca, sebab terkadang pemberian informasi kepada umum hanya disajikan dalam bentuk grafik tanpa adanya tabel sebagai informasi yang mendukung. Beberapa bentuk grafik atau diagram yang dapat digunakan yaitu ada histogram, poligon frekuensi, diagram lingkar, grafik, OGIF. Di bawah ada contohnya. Nah, selanjutnya ada deskripsi dan ukuran data. Deskripsi data adalah deskripsi yang menggambarkan karakteristik atau ukuran sekelompok data yang analisis menggunakan teknik statistik dan deskriptif. Tujuannya untuk memperoleh gambaran umum mengenai data yang sedang diukur. Teknik analisis yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data antara lain yang pertama yaitu ukuran pemusatan data, yang artinya rata-rata, median, dan modus. Sedangkan ukuran penyebaran data yaitu rentang, simpangan baku, dan varian. Selanjutnya yaitu model-model uji statistik sebagai alat analisis data. Hal yang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan model atau uji statistik sebagai analisis yaitu data yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu diketahui dari mana diperoleh, apakah dari sampel atau populasi. Jika data berasal dari sampel, teknik sampling apa yang digunakan, apakah probability atau non-probability, dengan menggunakan skala pengukuran data, nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala apa? Apakah skala Likert, Guttman, atau semantik diferensial? Bagaimana hipotesis dibuat? Apakah satu arah, kiri atau kanan, atau hipotesis dua arah? Yang terakhir yaitu model-model uji statistik yang dapat digunakan sebagai alat analisis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 model analisis uji statistik. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis ini adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisa ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Uji statistik dalam analisis deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang bersifat deskriptif. Yang kedua ada analisis komparatif. Analisis ini adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya perbedaan atau perbandingan keberadaan variabel dari 2 kelompok atau lebih. Hasil analisisnya apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Apakah hipotesisnya diterima, berarti hasil penelitian menyatakan ada perbedaan antara 2 variabel. Yang ketiga yaitu analisis asosiatif. Analisis ini adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya hubungan keberadaan variabel dari 2 kelompok data atau lebih. Hasil analisisnya apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Apabila hipotesis
diterima, berarti hasil penelitian menyatakan ada hubungan antar variabel. Nah, materi yang ketiga yaitu kurva normal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurva normal. Kurva normal adalah suatu poligon yang dilicinkan yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan aksisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris, sehingga luas rata-rata atau min-nya ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Memiliki satu modus menjadi kurva unimodal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kurva normal. Yaitu yang pertama berbentuk genta atau bel, yang kedua simetris, yang ketiga berfokus pada min dan standar deviasi, yang keempat adalah hanya memiliki satu titik puncak, yang terakhir tidak memiliki batas maksimum dan minimum. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep probabilitas. Yang pertama yaitu probabilitas adalah pernyataan tentang kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi. Dalam hal ini, peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian. Nilai peluang lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Peluang dapat dijadikan ukuran ketidakpastian, sedangkan ketidakpastian adalah bagian dari proses pengambilan kebijakan. Pengambilan sampel yang didasarkan pada teori kemungkinan merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan sampel dengan pengambilan mengandung probabilitas. Berbeda dengan pengambilan sampel tanpa probabilitas. Yang terakhir yaitu hubungan antara probabilitas teoritik dengan empirik. Hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritis adalah apabila suatu percobaan dilakukan dalam jumlah tertentu, maka peluang empirik akan mendekati nilai peluang teoritik. Sekian penjelasan materi statistik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.